banyak sekali ujian yang mungkin orang melihat kita pada saat sekarang kan. Iya, orang lihat bukan pada prosesnya tapi pada hasilnya. Ada hasilnya. Perjuangan kita, pengorbanan kita, lelah letihnya kita. Saya itu disampaikan, saya punya ibu bilang begini, pergi saja nak, pergi kuliah. Padahal ini ibu sakit. Saya berpikir, jangan kuliah. Begitu, karena kasihan juga lihat ibu kan. Ya mungkin karena orang tua itu pikirkan bagaimana masa depan kita nanti ke depan. Iya. Kita ini tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Cukup perbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berpikai salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Dan tentunya di kesempatan kali ini di Ramadan podcast yang kurang lebih yang ketiga ya, kita akan berbicara ngobrol dengan seorang narasumber yang sangat spesial. Ya, beliau ini adalah seorang konten kreator muda dan juga sekaligus motivator bagi pendakwah muda masa kini. Dan siapa beliau? Mungkin kita semua tidak asing lagi. Beliau adalah Izul Muslim Esos Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Ustaz ya? Sehat. Alhamdulillah. Kalau puasa gimana Ustaz? Lancar? Puasa alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah lancar. Lancar. Iya. Ada rencana bolongin nggak Ustaz? Ada rencana untuk bolongin puasa gitu? Karena ini kan wajib kan? Iya wajib. Oke. Nah Ustaz, untuk mengawal daripada obrolan kita ini kan kita di bulan suci Ramadan ya, spesial podcast kandang Ustaz. Yang pertama dulu kita sudah berbicara kurang lebih sekitaran 9 atau 8 bulan yang lalu. Udah lama sekali. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Begitu Ustaz ya, rindulah untuk berbicara kembali. Pada saat itu kalau tidak salah kita mengundang Ustaz itu memang ingin mengembangkan dan bagaimana media sosial sebagai sarana berdakwah. Dan sekarang kita lebih berfokus pada bulan suci Ramadan. Tetapi sebelum melangkah jauh ke sana Ustaz, kita ingin mendengarkan terlebih dahulu kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bolehlah diceritakan gimana sih sebenarnya perjalanan pendidikan dari Ustaz? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara saya Firmansyah Esos yang luar biasa. Tentunya menjadi suatu kehormatan ya, saya bisa hadir di podcast Nuansa Podcast ya. Iya. Jadi sedikit bercerita tentang masalah pendidikan ya. Perjalanan pendidikan. Jadi saya itu Ustaz, awal saya merantau di Kota Makassar itu tahun 2018. Oke. Iya, 2018. Jadi 1 bulan saya di Kota Makassar, ya bulan Agustus. Saya ingat betul itu tanggal 13 Agustus. Dan setelah 1 bulan kemudian saya dengar kabar bahwa di Kota Palu itu terjadi bencana tsunami itu ya tanggal 28 September. Nah, sehingga kita mendengar kabar dari kampung, kan pada saat itu kan pada saat terjadi bencana itu kan jaringan terputus semuanya, jadi tidak bisa untuk komunikasi. Iya. Jadi nanti bisa terhubung komunikasi di sana itu nanti jaringan sudah membaik. Tentu kita sebagai orang di rantau, anak rantau pasti merasa khawatir, cemas ya, khawatir kan bagaimana keadaan orang tua. Dan iya betul, sempat terpikir jangan-jangan ini orang tua sudah tidak ada semuanya. Iya, pasti kayak pikiran kacau gitu ya. Kacau pikiran. Artinya itu untuk belajar itu tidak terlalu fokus begitu. Iya, ini selalu kepikiran orang tua di kapal. Ya. Tapi pada saat itu pas sudah dikomunikasikan, komunikasi, dan alhamdulillah keluarga di sana semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya. Iya. Jadi artinya hanya rumah saja yang ini terdampak. Tapi kena itu. Iya. Karena kan kuat getarannya pada saat itu. Jadi dampaknya itu sampai di daerah saya Kabupaten Parigi Motong. Karena kalau tidak salah pada saat itu kayak ada
tsunami, kemudian ada juga itu yang tanah sampai Ya, tanah sampai berjalan, bahkan semuanya itu terbawa juga kan. Ya, artinya itu Allah memberikan teguran ya kepada manusia yang mungkin kadang sudah terlalu jauh, lupa ya, atau mungkin karena di daerah Palu adanya kesyirikan ya, sehingga teguran Allah berikan supaya bisa memberi pelajaran bagi yang lain. Tapi kan begitu Ustaz, Ya. yang terkena itu bukan hanya orang-orang yang melakukannya seperti itu, Iya, tapi dampaknya kena semua. Ya, dampaknya kena semua. Nah, kalau pernah juga mendengar itu bahwasanya kalau kita naik perahu, Iya. naik kapal itu semua kan bermacam-macam orang itu, dan ada orang baik juga dan tidak menutup kemungkinan juga ada orang buruknya. Kalau ada orang buruk yang bocorin kapal, bukan dia yang tenggelam, bukan cuma dia, Bukan cuma dia. nah, tapi semuanya kena juga. Tapi tanggapan Ustaz pada saat itu gimana Ustaz? Ya, artinya dengan kejadian tersebut kita banyak mengambil pelajaran ya. Apalagi mengenai tentang kesyirikan. Itu kan ada namanya acara tahunan Ustaz. Oh gitu, Iya, berdengar gimana itu? ada namanya setiap tanggal 28 September itu diadakan acara namanya Palu Nemoni. Iya. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu ada kejadian, tapi belum sedahsyat itu. Ya. Jadi mereka mempersembahkan itu kepala kerbau ke laut, sehingga terjadilah itu. Oke, seperti itu. Itu kan artinya teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan semoga daerah tersebut tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan kita semua sebagai orang yang beriman begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang artinya kegiatan tersebut mereka mengisi dengan banyak berzikir. Zikir betul. Diisi dengan kegiatan Iya, positif. artinya ada hikmah di balik gitu musibah kejadian. Tapi pada saat Ustadz mengetahui hal tersebut kan, Pada saat itu saya tidak pulang. udah pulang ya. Iya, karena artinya di sana kan justru saya akan menambah beban begitu kan? Oh. Iya. Jadi gitu sebenarnya kan agak merinding juga sih kalau dengar cerita kayak begitu kan. Kita lagi di Tanah Rantau lagi fokus belajar. Fokus belajar ini. Ada kabar begitu kan kita merasa kayak ya, bagaimana gitu kan. Saya udah fokus belajar pada saat itu. Tapi kenapa pada saat itu kan udah tahu Anda perlu pulang kampung. Iya. Tapi kondisi pada saat itu keluarga seperti apa Ustaz? Mungkin harapannya mungkin anaknya suruh pulang lagi atau gimana? Dari orang tua bilang jangan pulang nak. Iya, karena di sini susah orang. Oh gitu deh. Dan saya khawatirkan jangan nanti saya pulang justru akan ini mempersulit keadaan. Itu lika-liku pendidikan ya Ustaz ya. Apalagi artinya kalau kita pergi ke daerah ke sana kan kita tahu sendiri kabar-kabarnya kemarin kan. Banyak kekacauan di perjalanan. Itu. Dan bahkan logistik kan sampai pada saat itu tidak ada yang sampai lain. Kan? Terkendala itu ya. Terkendala di situ. Dan jangan sampai justru kita jadi Tambah beban. iya, jadi beban pemikiran orang di kampung. Bagaimana anakku di mana sekarang? Lebih baik di sini. Tapi setelah maksudnya menjalani pendidikan Iya. Ustaz, berapa lama baru bisa boleh tengok keluarga? Saya itu nanti Januari 2019. 19. Berarti menjelang 1 tahun. Jalan 1 tahun. 1 tahun baru. Tapi iya kan kejadiannya kan September. September. Oke. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi kemudian banyak ujian ya yang saya pribadi juga alami ya. Dan bahkan terdengar kabar di situ kakak meninggal. Iya. Telepon. Kan saya tinggal di asrama selama Albir. Iya. Nah, karena HP kan dikumpul. Artinya kita Terbatas informasi. iya terbatas untuk ini mendapatkan informasi. Betul. Dengar kabar kakak meninggal. Nah, dengar kakak meninggal, kemudian ya saya punya ibu kan sakit jantung. Jadi kalau dengar kabar seperti itu kan, Iya, pasti berpengaruh. pasti berpengaruh. Nah, dengar kabar akhirnya tapi memang bersamaan masuk rumah sakit. Jadi saya ditelepon, Zul pulang. Iya. Jadi pulang saya kakak meninggal. Karena saya punya ibu itu dengar saya punya kakak meninggal, dia masuk rumah sakit. Saya pulang sampai di rumah, naik pesawat kan. Sampai di rumah, saya kasih tutup tasku. Kemudian langsung pergi ke rumah sakit. Langsung jenguk orang tua. Iya, jenguk orang tua. Artinya mungkin dengan kehadiran kita itu bisalah untuk anunya kan menyenangkan hatinya. Betul. Iya.
Setidaknya mengobati Iya, mengobati mungkin juga ada rasa rindu. rindu, betul. Oke Ustaz, kalau perjalanan pendidikan biasa seorang mahasiswa itu banyak sekali tantangan rintangannya. Apalagi kalau melihat perjalanannya Ustaz ini kan, kalau udah diceritakan kita nggak bakal tahu Ustaz. Ini kan, dan setiap pengalaman seseorang pasti bakal ada nilai plus buat kami untuk ambil pembelajaran. Gitu. Terlebih khusus rasa syukur mungkin. Yang mungkin ini tidak terjadi kepada diri kita, nah itu sesuatu yang patut kita syukuri. Artinya ini juga sebagai motivasi buat teman-teman di luar sana ya. Betul. Kemudian Ustadz di tahun 2021 saya kembali dengar kabar. Itu di telepon, saya punya kakak, dia bilang, Zul, ini pada saat itu saya membina di daerah Barombong. Telepon tengah malam, Zul, ini keluarga sudah kumpul semuanya. Artinya keadaan itu tidak lagi baik-baik ya. Itu telepon. Dibilang jam 12 malam saya ditelepon, dibilang itu ibu sudah tidak ada lagi. Apa ya? Langsung tidak enakan begitu kan? Iya. Kabarin malam, jadi saya harus berangkat subuh. Kamu masih dapat Ya. terus balik. Balik saya sampai di bandara. Pada saat itu kan masih corona. Iya, corona. Kan keberangkatan ini jam 8. Jam 8 pagi, artinya mau dikuburkan mungkin jam 10 atau setelah duhur. Ternyata sampai di bandara itu harus divaksin dan menunggu 1 jam karena jaringan kurang bagus. Itu Udahlah itu. sampai di bandara. Jadi di situ saya tidak bisa terbang. Ya, keberangkatan dari Makassar ke Palu. Karena kendala di sini tadi harus divaksin. Akhirnya ditelepon kembali lah. Bagaimana Zul? Kita makamkan saja ibu tanpa menunggu izin. Saya kan sebagai bentuk bakti juga kan. Kan tidak bagus kalau iya. Kalau mayat ditunda-tunda. Iya. Sampai artinya banyak sekali ujian yang mungkin orang melihat kita pada saat sekarang kan. Iya. Orang lihat bukan pada prosesnya tapi pada hasilnya. Ada hasilnya. Perjuangan kita, pengorbanan kita, lelah letihnya kita. Seperti itu. Sebelumnya juga Ustadz, ketika saya punya ibu itu masih dalam keadaan sakit, saya itu disampaikan, saya punya ibu bilang begini, pergi saja nak, pergi kuliah. Padahal ini ibu sakit. Saya berpikir, jangan kuliah. Begitu, karena kasihan juga lihat ibu kan. Ya mungkin karena orang tua itu pikirkan bagaimana masa depan kita nanti ke depan. Iya. Karena orang tua tidak selamanya bersama dengan kita. Akan ada waktunya kita pasti akan berpisah. Hanya persoalan waktu saja. Jadi memang orang tua ini kayak semacam pengen anaknya itu berhasil begitu di masa depan. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang orang tua itu terkadang kita memang ada rasa-rasa kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau perjalanannya Ustaz seperti itu, kadang banyak di antara kita Ustaz yang kalau melihat kondisi orang lain itu cuma nampak apa yang dia lihat gitu. Iya. Ibarat kata itu cuma lihat covernya saja. Covernya saja yang dia lihat. Bagaimana perjuangan di belakang. Mungkin kita tidak pandai misalnya di beberapa bidang, terus orang lain menjustis ini kenapa begini, kenapa begini. Mungkin anggaplah nilai kita anjlok juga begitu sih. Dan orang lain menilai ini kenapa begini. Saya sempat itu. Saya rosip lalu dia sempat. Iya. Dan bahkan itu ketika saya pulang, berangkat dari sana naik bus, dan 1 malam, malam di perjalanan sampai di sini hari Senin itu langsung ujian. Jadi saya datang sini pagi sampai di sini, sorenya saya ikut ujian. Dan tentu itu artinya pikiran ini ya masih ini kan. Iya. Jadi saya biarkan saja orang penilaiannya tentang saya tentang begini. Iya. Kita hidup kan kita yang jalani. Iya, terus sekali. Orang lain yang komentari. Iya. Karena kan kalau ada pepatah yang mengatakan bahwa saya memang Ustaz, sebaik apapun diri kita kalau kita ceritakan kepada orang lain gitu kan kayak seolah-olah mereka juga tidak peduli sih. Iya. Kalau misalnya musuh juga tidak perlu itu. Jadi kalau juga mendapatkan orangnya yang seperti itu menjadikan saya sebagai motivasi kan. Iya, sebagai motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Tentu ini di bulan suci Ramadan Ustaz, kalau kita berbicara tentang orang tua pasti ada sesuatu hal yang dirindukan begitu. Iya. Pernah bagaimana sih Ustaz ceritakan pengalaman rumah sama orang tua? Hal yang paling dirindukan itu kalau bulan suci Ramadan ya. Artinya kalau kumpul dengan keluarga itu
artinya terasa seperti tidak ada yang lengkap, ada yang kurang Iya, ada. ya. Dengan ketidakhadirannya seorang ibu kan, Iya. pasti ya kayak Ustadz kan kalau pulang artinya dirindukan itu masakan seorang ibu, Betul. kan. Nah gitulah, ibu selalu mengingatkan bagaimana itu anaknya menjadi orang yang baik, orang yang sukses ke depannya. Itu harapan terbesar mereka. Ya tentu lain beda lah rasanya ya. Kalau misalnya jauh dari orang tua, mungkin kalau saya pribadi Ustadz, kalau jauh dari orang tua ini kan orang tua masih ada jauh, rasanya juga rindu begitu. Tapi apakah Ustadz mungkin rindunya sama kepada kita yang walaupun di tanah rantau nih Ustadz, tapi ibu sudah tidak ada gitu? Iya. Tentu tempat pulang adalah pulang ke rumah itu adalah adanya orang tua. Itu yang terutama ya. Saya yakin semua itu orang pasti seperti itu. Mereka pulang kampung terutama untuk melihat Orang tua, keluarga. Dan alhamdulillah saya bersyukur masih ada bapak yang senantiasa motivasi juga mensupport. Alhamdulillah kemarin kan selesai juga kuliah, saya ajak juga orang tua Hadir. Gitulah, tentu beda rasanya ya momentumnya begitu Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Makanya biasa saya di video-video saya kan, Iya. itu mungkin sebagian orang mengatakan mungkin itu adalah alay, lebay Iya. ya. Tapi sejati ini untuk supaya menjadi pelajaran untuk yang lain bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji suatu hamba melainkan karena kesanggupan. Karena Allah tahu kita sanggup, hanya diberikan ujian. Oke Ustadz, saya tanggapi tentang bagaimana orang yang menilai begitu Ustadz kan yang berkonten kreator. Memang kalau kita bermedia sosial selalu memberikan hal-hal kebaikan, tidak lepas dari yang seperti itu. Tidak lepas. Karena bilang walaupun alay segala macam, itu tantangan tersendiri buat kita. Itu tergantung dari kita kan, artinya jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Betul. Saya mengambil perkataan dari para salafus soleh kan, mengatakan kita ini tidak bisa untuk menyenangkan semua orang. Cukup perbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Orang pasti bilang tidak bagus begitu, bagusnya begini. Iya. Artinya jadilah versi diri kalian masing-masing. Betul Ustaz. Iya. Karena kapan kita mengikuti gaya orang lain, kita akan kaku. Begitu kan? Sulit kita mengekspresi diri kita. Mengekspresi diri kita. Karena kita ya mengikuti versi orang lain. Jadilah versi kita sendiri. Kedepannya mau seperti apa nanti. Oke, kalau kita bicara tentang saran dari orang lain, ini bagusnya begini-begini, oke lah kita tampung ya. Tapi kan tidak semua harus diikuti. Ya semua harus diikuti. Tapi memang kalau lihat yang seperti itu saat kita kadang geram sendiri juga kadang kan. Tapi mau di apa, kita ini kan udah pekerjaan kita ya. Kita ngambil jalan ini loh. Jadi kita yang jalani kan. Harus siap ngambil resiko. Jadi memang harus siap menerima segala mungkin tanggapan orang, hujatan mungkin kan. Biasa saja kan, namanya juga dunia sih. Oke, Pak. Selama sesuatu tidak melukai dirimu, hanya sekedar mulutnya orang ya. Artinya dalam hidup ini jangan terlalu baper. Iya. Jangan terlalu bawa perasaan. Baper itu bawa perubahan. Ya baper yang lain ya. Keren kan? Boleh. Jadi bukan baper bawa perasaan tadi, baper bawa perubahan. Oke. Kalau boleh tahu Ustaz, yang paling menyakitkan selama bermedia sosial gitu, apalagi menyebar kebaikan, yang paling sakit, maksudnya paling nyelekit juga begitu. Iya. Kira-kira apa? Yang paling menyakitkan itu ketika kita menyampaikan kebaikan, justru dibilang jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Iya. Atau mungkin kan Rasulullah mengatakan balighuani walau ayat, sampai punahnya ayat. Itu sudah termasuk dakwah. Ada yang mengatakan kita sok amin, atau kalau bisa hanya baca kita lagi belajar. Dari situ deh. Oh begitu. Iya. Oke, sambil belajar kan dari salahnya untuk sambil kan. Sambil kita untuk mengembangkan kita punya ilmu daripada hanya diam tanpa memberikan manfaat. Betul sekali Ustaz. Saya tangkap itu bahwasanya ada orang yang kapasitasnya tinggi nih. Iya. Ya, saya tahu ini orang. Iya. Ini ilmu agamanya luar biasa, masya Allah. Ketika disuruh menyampaikan, ayo silahkan, ayo beri kita kajian, beri nasihat kepada orang, sampaikanlah begini. Mungkin diundang untuk untuk berbagi ilmu pengetahuan. Katanya, saya belum pantas. Kapan mau pantas? Kapan? Iya pertanyaan itu Ustaz. Memang Ustaz begitu. Sebagian teman saya juga seperti itu.
katanya saya belum pantas. Padahal kapasitas ilmunya itu luar biasa. Kalau kita lihat kan, Iya. Kalau nunggu pantasnya kapan sebenarnya? kapan mau pantas? Mau kiamat? Yang menjadi pertanyaan itu memang ada kayak yang bakal pantas gitu. Ya, dan semua manusia itu tidak luput dari namanya kehilafan. Iya, kehilafan. Jadi memang namanya ilmu itu nggak bakal stuck sampai di situ. Pasti bakal bertambah terus, ada merasa kurang itu. Jadi memang kalau dapat yang seperti ini cukup dijadikan pembelajaran saja kan Ustaz. Semangat lagi. Ya tentunya bukan hanya Ustadz sih yang merasakan begitu. Semuanya para pendakwah. Para pendakwah, ya baik itu yang bermedia sosial ataupun yang berdakwah secara langsung juga tidak menutup kemungkinan. Tapi saya pribadi Ustadz kalau boleh cerita ya, luar biasa daripada perjalanan dari Ustadz itu kayak bermedia sosial ya kan, mulai dari awal perkuliahan kita lihat pas lagi di asrama ya. Sedikit bercerita ini, ternyata yang udah punya YouTube dari awal. Sebenarnya memang sudah punya YouTube. Udah punya YouTube ya kan, mengekspresikan diri melalui situ, memberanikan diri public speaking dan bahkan dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik ya, berprestasi tingkat konten kreator dakwah. Nah itu sebenarnya saya ikuti jejak itu, ya kan? Insya Allah aja. Iya, jadi tidak ada salahnya, itu adalah salah satu langkah yang memang harus terus dieksplor ya kan, karena kita tidak tahu yang di bawah-bawah kita ini bakal melihat kita sebenarnya. Saya sangat berharap seperti itu. Artinya semoga adik-adik itu termotivasi dengan adanya saya juga, adanya Ustaz Firmansyah kan. Ya. Jadi memang kalau anak KPI itu sendiri kan, kalau dilihat lagi kapasitas memang sudah ada diragukan sih sebenarnya kalau bermedia sosial. Cuman yang perlu dibangun kayak tadi Ustaz, sifat perasaannya itu loh, yang mentalnya itu harus dibangun. Mentalnya harus dibangun kembali. Kemudian jangan terlalu baper, bawa perasaan. Iya. Kalau ada mungkin tanggapan orang, seperti itu. Oke. Ya Ustaz, untuk kesibukan saat ini di bulan suci Ramadan apa yang kesibukan saat ini? Kemarin itu saya ada dipanggil untuk jadwal imam. Di Ramadan Ustaz? Iya. Nah ajak aja saya baru ngomong. Dan lupa aja kemarin. Iya. Karena saya berpikir ini Ustaz Firmansyah pasti juga sibuk. Wah. Iya. Sibuk nyari tancil Ustaz. Karena apalagi sebagai seorang penyiar kan, pasti sibuk. Oke. Nah kemudian saya ambil jadwal malam ke 11 sampai 20. Itu saya pergi untuk ceramah untuk ini kan, berdakwah di masjid yang berbeda-beda. Masjid yang berbeda-beda. Sudah terjadwal? Tidak terjadwal. Oh gitu. Lalu bagaimana? Orang yang bertanya dengan saya, Ustadz, apakah antum punya jadwal ada yang kosong? Saya pikir gitu. Orang yang nyari. Iya, tinggal saya list. Saya bilang silakan diisi, ini jadwal saya yang kosong. Dan alhamdulillah itu semua terisi sampai malam ke-20. Saya gini Ustaz, ya tidak menutup kemungkinan ya Ustaz kan. Kita sebagai, saya pribadi yang berharap kayak begitu kan, mungkin masih belum bisa dipercaya. Entah ini pikiran saya atau gimana, karena memang sampai saat ini mulai dari malam 1 Ramadan sampainya sekarang di hari 23 ya, menjelang 24. Kayak tidak ada sama sekali job scape sih Ustaz. Bersyukurlah Ustaz, karena mungkin orang lain itu melihat bahwasanya wah kapasitas nih Ustaz mampu ya kan. Kita sudah berhasil untuk membangun brand Ustaz, sehingga orang lain itu tidak ragu untuk manggil Ustaz. Beda dengan saya pribadi nih Ustaz. Artinya pasti membutuhkan waktu. Kan ada masanya, akan ada waktu yang dimana ya bahkan lebih dari itu. Itu kan jadi imam Ustaz itu dari awal Ramadan jadi imam. Sampai 10 malam Ramadan. 10 malam. Ya, malam ke-11 saya pergi keluar untuk ceramah di luar. Oke. Nah, tidak lepas juga untuk memperkenalkan jurusan kita, kasih penyiaran Islam dan kampus tercinta itu tentunya ya. Supaya mereka adik-adik bisa bergabung. Artinya dengan talenta, dengan skill yang kita miliki, supaya itu adik-adik bisa tertarik untuk bergabung di komunikasi penyiaran Islam. Ya termasuk itu kemarin saya lihat pamflet segala macam ya kan di masjid ini. Wah itu luar biasa, adalah salah satu bentuk untuk mempromosikan, maksudnya untuk memberitahukan keberadaan kita. Siapa tahu ada yang pengen nonton ya silahkan ya kan. Apalagi kalau misalnya di video seperti itu kemarin kan kami lihat juga pas Ustaz ceramah, ada dari mungkin timnya Ustadz yang merekam, itu bisa dilihat pas selesai tarawih. Wah ini luar biasa. Jadi itu buat motivasi juga buat kita sebenarnya Ustaz. Selain daripada itu kesibukan lainnya apa Ustaz? Kesibukan lainnya, saya lihat juga itu yang ibu-ibu majelis taklim itu. Apa itu Ustaz? Saya biasa mengisi majelis taklim bulanan. Iya. Ya setiap bulan itu saya mengisi kajian, dan kajiannya itu tematik. Berpindah-pindah tema. Artinya alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari orang di luar sana.
serta motivasi, support. Dan bahkan Ustadz, kalau kita melihat waktu saya itu mau masuk ke pondok untuk membina, saya berharap untuk mau kumpulkan uang supaya bisa terbeli itu motor. Oke. Karena susah kalau kita berdakwah kalau tidak ada kendaraan, tidak ada transportasi kan. Dan alhamdulillah dari ibu-ibu kajian itu mereka tanya, Ustadz, naik apa ke sini kan? Saya bilang hanya naik Grab. Karena begitulah namanya Iya. kalau antum jujur untuk dakwah, berjuang, Soalnya ada jalannya. Ustaz. antum tidak akan merasa lelah. Tapi Dan alhamdulillah mereka yang tawari, Ustadz, kami yang kumpulkan uang nanti beli Mickey motor. terbelilah. Oke. Dan itu masih berlanjut ya Ustaz, untuk kajiannya. Jian masih berlanjut. Nah, menjadi pertanyaan nih Ustaz, untuk menimbulkan untuk menumbuh kembangkan yang namanya brand itu seperti Ustaz dikenal di mana-mana, dipanggil kepercayaan ibarat, wah ini Ustaz Izul bisa lah untuk dipanggil ceramah ini, wah dipanggil. Nah itu untuk membangun kepercayaan orang lain itu gimana sebenarnya? Ya, bagaimana pendekatan kita, hubungan sosial kita dengan fulas? Iya. Bagaimana dengan bahasa kalimat kita itu bisa menyenangkan orang lain? Kan orang ya tidak perlu menjelaskan kepada orang lain tentang dirimu, karena orang yang mencintaimu tidak butuh itu, dan orang yang membencimu tidak akan percaya. Iya. Artinya tidak perlu kita bilang siapa kita, orang sudah tahu. Tidak perlu kita bilang saya hebat. Orang sudah tahu antum hebat, tidak perlu dijelaskan. Ini seperti itu. Oke Ustaz, kadang kita juga melihat kalau ya seperti itu kayak kita kan baru bangun brand ya, baru bangun kepercayaan kepada masyarakat. Mungkin saya pribadi itu ya nggak ada salahnya untuk jual diri, maksudnya jual diri kebaikan nih. Iya. Nah, tawarkan dia bisa ada jadwal kosong. Saya begitu. Pertama gitu. Saya pertama di kampung Ustaz, jujur terus terang. Saya yang tawari. Saya bilang, kapan Pak saya bisa isi khutbah untuk memperkenalkan diri. Artinya saya juga belajar dari Ustadzku. Kadang kita dulu yang lebih dulu untuk menawarkan sebelum kita ditawarkan. Sama halnya begini Ustadz, jadilah pendengar yang baik sebelum antum menjadi pembicara yang baik. Oke. Artinya ada masanya, ada waktunya. Bahkan ada satu masjid yang mengatakan, Ustadz, kalau mau undang antum berapa? Ya. Sabu udah pasang tarik. Pasang tarik. Artinya dari pihak masjid yang begitu. Iya. Tapi saya tidak. Oke, paham Pak. Iya. Tidak pernah saya bilang begini. Harus begini, harus gini. Tidak ada. Ya. Cukup dari pengertian mereka itu sudah luar biasa. Iya. Seperti itu. Biasa sih pengurus masjid yang merasa kayak gimana. Oh ini Ustadz kayaknya segini pantas memang kan. Nggak enak kalau segini memang. Itu udah menjadi dapurnya mereka sih. Iya. Yang udah perlu kita campuri. Dan Ustadz ini kan kita bulan suci Ramadan sebagai anak muda. Sebenarnya banyak di antara kita yang menjadi problem. Dan bahkan kami pribadi jujur Ustadz, ini bulan suci Ramadan di Kota Makassar. Barusan ini full sampai 24. Biasa kalau saya pribadi ini Ustadz, mungkin malam sudah masuk 15 pulang kampung. Ya, pulang kampung. Nah, ini baru tembus 20 Ramadan masih di Makassar dan melihat fenomena yang luar biasa, rumah makan yang masih terbuka, mohon maaf ini Ustadz. Dan terbuka lebar, kami lihat banyak anak muda yang nongkrong makan. Ya bahkan dari kaum Hawa itu sendiri yang kumpul-kumpul siang makan itu sebenarnya menurut pandangan Ustadz seberapa penting dan bagaimana sih sebenarnya hukum bagi orang Islam itu sendiri untuk melaksanakan ibadah puasa itu? Jadi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu berpuasa. Dan sangat disayangkan seseorang ya, karena syarat puasa itu kan artinya fardu ain. Ya. Iya. Artinya dia balik kemudian juga berakal. Ya. Kecuali mungkin ya lalu bagaimana nih pertanyaan itu? Iya, itu yang menjadi pertanyaan. Seperti itu. Ya udah balik ya kan? Balik. Kemudian berakal. Akal, tapi tidak puasa. Tidak puasa. Apa beda dengan? Apalagi puasa Ramadan ini ada kewajiban yang ditekankan. Yang tidak wajib itu sebenarnya orang yang tidak berakal, tidak balik, maksudnya yang tidak berakal banyak lah, seperti orang gila. Iya. Itu kan tidak diwajibkan puasa. Diwajibkan. Jadi kalau ada yang berakal kemudian tidak puasa gimana? Nah itu yang jadi pertanyaannya Ustaz. Apa bedanya ya kan? Kan rugi dong. Udah diberikan akal, kan? Udah diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi tidak puasa. Tapi tidak menjalankan perintah Allah. Oke. Tapi pandangan Ustadz menurut bulan suci Ramadan ini seberapa penting gitu Ustadz,
seberapa bermanfaatnya buat kita semua gitu. Apalagi kita seorang muslim gitu. Artinya suatu kesyukuran ketika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Toh banyak kan orang-orang yang dahulu bersama dengan kita, kadar Allah tidak lagi bersama dengan kita di tahun ini, di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi bagaimana untuk bulan Ramadan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, ampunan, keberkahan. Kita ketahui semua bagaimana keutamaannya. Cuma yang anehnya seorang hamba, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Tidak digunakan sebaik-baik mungkin, itu bisa dikatakan sebagai orang yang merugi, ya kan? Dalam artian juga banyak mungkin anak muda yang rugi ketika masuk di bulan suci Ramadan, tidak memanfaatkannya dengan baik. Kira-kira bukan hanya anak muda, tapi orang-orang yang seperti apa Ustaz yang tergolong sebagai orang-orang yang merugi itu kira-kira? Orang-orang yang merugi itu artinya dia diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Bukan hanya anak muda, orang tua juga. Ya. Artinya jangan dengan seiring bertambahnya umur, bertambahnya tahun demi tahun, justru keimanan kita bukan bertambah, justru stagnan malah menurun. Inilah seharusnya untuk kita jadikan bahan renungan untuk pribadi kita dan orang lain terus yang mendengar ini ya. Ya. Mungkin kita sebagai anak muda juga pengen sekali menjalankan ibadah puasa ini dengan tenang. Iya. Kira-kira menurut Ustaz itu apa yang harus dihindari begitu Ustaz buat anak muda supaya kualitas ibadah kita ini ya baik-baik aja gitu. Tentunya harus juga berbaur dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kepada kebaikan. Iya. Kan kita ketahui bersama ar-rujul lina qalil, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan dilihat kebiasaan, tabiatnya dari cara dia berteman dengan orang lain. Bisa kita nilai, oh begini kualitas keimanan. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi. Makanya lihatlah dengan siapa dia berteman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi teman itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita mau kualitas keimanan kita bertambah, maka cari teman-teman yang mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau begitu circle-nya Ustaz sudah lumayan ya Ustaz ya, di lingkungan Ustaz sendiri bagaimana penilaian Ustaz anak muda di sekitarnya Ustaz. Itu kalau kita juga mengkondisikan pada saat ini sangat memprihatinkan kalau misalnya pergaulan hanya memandang sebagai sebatas ya untuk teman nongkrong aja lah ya, mungkin jalan-jalan, mungkin bisa kita manfaatkan lah ya sama-sama untuk berjalan kebaikan, apalagi bulan suci Ramadan. Dan ada salahnya sih untuk bukber gitu, buka bersama itu kan lagi viral tuh Ustaz, bukber di mana-mana. Bukber, iya bukber tapi kadang lupa sholat maghrib. Oh gitu Ustaz. Iya kadang seperti itu. Ini fenomena ini. Iya fenomena di masyarakat seperti itu. Ada kan bukber, tapi bukbernya ya justru banyak yang masbuk dan bahkan ada yang tidak sholat. Cuma gara-gara bukber itu. Lebih mengutamakan bukbernya, dan kadang-kala itu bukbernya biasa Ustaz. Biasanya hanya untuk memamerkan, kan? Jadi pasti dengan seperti itu. Adanya bukber untuk apa coba kira-kira? Tidak lain pasti untuk memperlihatkan kepada orang bahwa saya sekarang begini. Kondisi saya begini. Saya ini penampilan sekarang begini, berubah nih, beda seperti dulu. Kan? Itu tidak menutup kemungkinan ya, seperti itu. Yang pada dasarnya mungkin kalau bagi kita ya menjadiin tali silaturahim, oke itu bagus ya seperti itu. Kalau udah salah niat ini yang perlu ditata kembali. Nah itu yang perlu untuk ditata kembali. Jangan sampai justru kita niatnya bukber tapi di sisi lain supaya ini kan untuk memperlihatkan orang lain bahwa saya sekarang seperti ini, memperlihatkan kita punya kesuksesan. Kan kasihan teman-teman yang lain pasti tersinggung. Orang ngerasain sih saya juga Ustaz. Iya, itu hal-hal yang tanya yang sebagian biasa kadang yang tidak mau karena mereka merasa ini kan ya tidak menutup kemungkinan sih yang seperti itu Ustaz. Kalau kondisi-kondisi seperti ini sangat disayangkan kalau masih terus terjadi. Ya semoga kita harapkan ke depannya kita harapkan nantinya adanya bukber itu bisa menjalin silaturahmi yang baik ya. Kemudian juga saling mengingatkan manakala ada teman-teman yang sudah jauh dari nilai-nilai agama, dirangkul kembali. Dengan cara apa? Dengan metode kita. Bagaimana seseorang itu bisa tertarik, ajak dia makan-makan. Ayo guys, kita makan. Nah setelah itu kita panggil dia pergi untuk kajian. Kan? Pergi untuk membaca Al-Quran bersama. Itu kan bagus.
Artinya bestie itu yang bagaimana bisa mengajak kita kepada kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah SWT. Oke. Sangat luar biasa Ustaz. Memang ini baru pertama Ustaz kalau boleh mengklarifikasikan saya. Mungkin teman-teman sahabat podcast itu bertanya sebenarnya, kenapa ini firman di bulan suci Ramadan tidak pernah membahas tentang Ramadan? Iya. Itu. Dulu itu firman saya selalu aktif di media sosial. Iya, saya sempat mengikuti untuk punya kajian. Iya. Setiap Ramadan mungkin di hari pertama, hari ketiga. Iya, tahun kemarin kan saya ikuti itu kajiannya. Selalu ada ya kan. Cuman pada saat ini kondisi yang tidak memungkinkan Ustaz, seperti halnya sibuk, kemarin kan sibuk perkuliahan. Iya. Nah, kemudian disibukkan dengan berbagai pekerjaan seperti halnya sebagai seorang penyiar gitu kan. Itu harus bisa berbagi waktu. Kemudian sekarang lagi merawat anak kecil. Nuansa Podcast, iya maksud kami. Ya kan, ini kan channel yang kami ibarat tuh channel Nuansa Podcast itu sebagai tempat yang saya rawat sendiri. Memang ya saya sayangi gitu. Jadi saya lebih, maksudnya bukan saya menganaktirikan dakwah firman saya itu. Tidak, cuman kita mau membangun lagi dakwah yang lebih luas melalui podcast ini. Nah, sehingga kami lebih berfokus ke sini. Dan alhamdulillah ini podcast perdana mungkin yang berbicara tentang Ramadan. Walaupun sisa berapa hari lagi selesai, tapi sebagai saya pribadi supaya tidak merugi di bulan suci Ramadan, undanglah Ustadz, ngobrol lah ya tentang bulan suci Ramadan. Dan apalagi di 10 terakhir. Iya, 10 malam terakhir kan kita ketahui bersama kan Ustaz. Artinya banyak keutamaannya. Dan bahkan salah satu peristiwa penting adalah nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran. Kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalu malaikatu warruhu fiha. Nah, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kau bayangin Ustaz, kalau 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira itu Ustaz? 1000 bulan 800 tahun lebih kayaknya. 800 hari ya. 1000 bulan. Kira-kira berapa? Banyak lah. 83 tahun. 83 tahun ya. Iya, kalau 83 tahun. Oke. Banyak tuh Bos. Siapa yang mampu? Ini kita pertanyaan. Bayangkan kalau kita melakukan kebaikan pada malam hari itu, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja kita baca Al-Quran, maka akan mendapatkan 10 pahala. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Oh, luar biasa. Kita sudah dapatkan 30 pahala. Tapi sebenarnya bagi kita semua yang rajin nih, biasa kan belum terbiasa sholat malam. Sebenarnya mereka juga mendapatkan malam Lailatul Qadar karena kan turunnya pas maghrib, sampainya subuh. Jadi otomatis di sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, alhamdulillah mereka semua mendapatkan. Kan tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat. Malam Lailatul Qadar itu bukan dikhususkan nanti jam 12, ya kan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang insecure nih, wah saya tidak dapat malam Lailatul Qadar. Pada dasarnya dari maghrib, sholat isya, sholat tarawih, alhamdulillah mereka sudah dapat. Cuman untuk menambah daripada puing-puing pahala, langkah baiknya ditambah sholat malamnya, sedekahnya, mungkin di sholat-sholat lainnya, seperti itu Ustaz. Oke Ustaz, ini obrolan yang cukup panjang juga sebenarnya Ustaz. Iya, sebenarnya panjang kalau yang penting poinnya adalah Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, ya kan, penuh dengan keutamaan. Apalagi Ustaz tadi sudah spill tentang keutamaan dan juga problem yang bisa diselesaikan bersama. Apalagi pengalamannya Ustaz ditambah pengalaman dari pendidikan yang tentu ini bisa menambah pada pengalaman kita. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz. Ada closing statement? Iya, di akhir bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari ini lagi teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, "Aragiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summa an salaha qabla an yughfir lahu." Apa kata Rasulullah SAW? Celaka seorang hamba yang ia menjumpai bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi tadi yang disampaikan hadis tersebut. Kita berada di bulan suci Ramadan, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita karena lebih fokus, lebih banyak main HP, scrolling. Kita punya waktu untuk pergi jalan-jalan, pergi belanja-belanja. Apalagi kalau di akhir Ramadan kan banyak di mall sekarang kan. Sudah mulai kurang di masjid. Kan? Nah, bagaimana akhir Ramadan ini banyak-banyak menangis, jangan terlalu banyak ketawa. Ya.
banyak aja untuk introspeksi diri. Ya. Jangan sampai Ramadan itu berlarut begitu saja, tapi justru dosa-dosa kita diampuni sebentar. Artinya kita ini manusia yang tidak lupa dari namanya kesalahan, kehilapan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Agar supaya kita semua artinya berteman di dunia, bertetangga di surga. Gitu ya? Iya. Bagaimana mungkin bagusnya, Ustaz? Pokoknya sama-sama di dunia, di surga juga sama-sama, Ustaz. Itu seperti itu. Dan kita juga tidak mau cuma kita sendiri yang mau kan, cuma kita aja yang mau masuk surga. Mau lah semua. Iya. Oke, sama-sama. Nanti kita sampaikan. Orang mau dengarkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak dengarkan, artinya tanggung jawab kita sudah lepas. Udah lepas. Jangan sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan dia akan mengadu. Saya tidak diajak. Saya tidak diajak, tidak diingatkan. Nah, nanti kalau di hadapan Allah kita bilang, gue udah ingatin, tapi lu nggak mau dengar dengan gue. Ya udah, tanggung jawab gue udah selesai. Jadi kalau sampai di akhirat sampaikan, lu gue. Ya memang seperti itu kan. Gitu, Ustaz. Oke, ya. Terima kasih Ustaz, obrolannya sangat luar biasa. Kesempatan kali ini di podcast yang entah kesekian berapa kali ya kan untuk di Nuansa Podcast. Tapi kalau untuk kita ini sudah 2 kali. Semoga nanti kedepannya sering-sering lagi. Kedepannya insya Allah seringnya lebih saling untuk bagaimana menambah wawasan saling melengkapi apa kira-kira yang kurang Ustaz. Soal kedepannya saya berharap Nuansa Podcast ini orang-orang di sana itu bisa mengambil pelajaran, pengalaman dari apa-apa yang Ustaz telah tuangkan di setiap video-video. Oke, selalu amin ya Rabbal. Doa dan dukungan Ustaz, insya Allah kita bakal jadikan catatan ya. Segala evaluasi tentunya kita bakal lakukan yang terbaik. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Nantikan tayangan Nuansa Podcast selanjutnya. Freedom your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.